Halo, balik lagi sama aku dan Hilmi hari ini. Nah, kami mau kenalin diri dulu. Halo, aku Billy Beauty di PKBI di Forum Remaja sebagai Ketua Forum Remaja PKBI Kepri dan aku sekarang apa nih? Halo, perkenalkan namaku Hilmi Akbar Ibani. Di sini sebagai anggota Forum Remaja PKBI Kepulauan Riau. Iya, ada. Jadi kita kembali berdua lagi ya, Hil. Yoi. Iya, jadi hari ini kita mau ngebahas tentang menangis. Yang pertama nih. Sebenarnya guys, yang seperti yang kita tahu, nangis itu emang bukan suatu tanda kalau kita lemah atau kita nggak berdaya. Tapi nangis itu lebih ke berekspresi apa yang udah kita rasain gitu nggak sih? Nah, banyak yang menganggap orang yang gampang nangis itu cengeng atau lemah. Waktu kecil, anak yang suka menangis mungkin dibully atau ditertawakan teman-teman atau bahkan dilarang sama orang tuanya untuk udah jangan nangis, kamu kan cowok gitu. Padahal nangis itu sangat baik untuk tubuh gitu karena dia mengeluarkan apa Mbak Wici? Ketika kita nangis kita mengeluarkan apa? Energi negatif. Energi negatif. Nah, itu. Nah, jadi saat dewasa banyak orang malu menunjukkan perasaan negatif dan lebih memilih memendam kesedihan, padahal lebih baiknya ketika itu dikeluarkan kayak gitu. Padahal sebenarnya bisa nangis itu baik. Malah kalau nggak bisa nangis tuh kayak batu nggak sih hatinya berarti udah. Heartless gitu ya. Nah, bener berarti kayak hatinya tuh udah nggak berfungsi dengan baik gitu kali ya. Nah, ternyata nangis tuh juga banyak manfaat. Apa tuh Mi? Eh, Manfaatnya itu kita mengeluarkan air mata yang baik itu juga menjaga mata agar tetap lembab dan melindungi kita dari infeksi karena debu, asap, dan kotoran. Air mata yang keluar sebagai respon emosional tuh kayak sedih, marah, takut, atau bahagia tuh dapat mengeluarkan hormon stres Dan dan racun ya. racun dari dalam tubuh. Menangis juga berguna memperbaiki mood. Dengan menangis, tingkat stres akan menurun. Sehingga kita kan merasa lebih rileks, terus tidur juga lebih Enak nyaman, gitu ya. enak gitu. Juga menangis mengurangi kesedihan dan rasa sakit. Menangis akan membantu kita dalam proses menerima. Menangis akan membuat kita merasa lebih lega gitu, dapat melepaskan emosi dan lebih mudah memproses rasa kehilangan lah gitu. Pas nangis, tubuh kita tuh melepas endorfin sehingga Iya. membuat rasa sakit tuh berkurang dan perasaan lebih tenang. Ya pasti kalian pernah lah nangis kan ngerasa lebih puas gitu kan Benar. daripada kalian memendam gitu. Menangis juga salah satu bentuk komunikasi. Ketika kita berada di tengah lingkungan yang sportif, menangis dan mengutarakan perasaan akan membuat kita cepat merasa lebih baik dibanding memendamnya sendiri kayak yang tadi aku bilang. Dan memberi tanda bahwa adanya yang salah gitu. Makanya ketika orang nggak nangis kan berarti dia nggak ngerasa ada yang salah gitu loh dengan hidupnya atau hatinya atau apapun lah gitu. Ketika masih bayi aja gitu ya. Nangis adalah tanda kita membutuhkan sesuatu kayak mau nyusu atau kita kencing. Biasanya anak bayi kan kalau kencing dia nangis gitu kan. Nah, pernah nggak saat dewasa nggak tahu kenapa kamu tiba-tiba nangis? Pasti pernah kali ya. Aku juga pernah kayak tiba-tiba aja gitu nangis tanpa alasan gitu. Nah, mungkin karena kita tuh mendam perasaan tanpa kita sadari sebenarnya gitu. Nangis adalah tanda ada sesuatu yang salah dan ada yang kita butuhkan gitu. Dari situ mungkin kita dapat mulai mencari penyebabnya dan melakukan langkah yang tepat untuk mengobati. Terus juga menangis itu salah satu terapi, guys, ternyata.
Nangis juga adalah salah satu bentuk self-care. Mengizinkan diri kita menangis berarti memberikan ruang untuk ketidaksempurnaan, karena balik lagi kesempurnaan hanya milik Tuhan. Itu kan. Nah, ternyata di Jepang ada yang dinamakan Raikatsu, mencari air mata. Rui Katsu. Oh ya, Ruikatsu, mencari air mata, yaitu kegiatan menangis bersama untuk melepaskan stres dan menjadi lebih bahagia. Wow, keren loh. Iya nggak sih, kalau di Indonesia dibuat kayak gitu pasti orang bilang, iya apaan ada orang-orang stres tuh yang mau ke situ, ya nggak sih? Kumpulan orang-orang stres katanya gitu. Karena mungkin di Jepang kalau setahu aku tingkat orang pada depresi dan bunuh diri itu tinggi Lebih kan. tinggi tingkatnya, ya bener-bener. Bukannya di Korea ya, Mi? Pokoknya negara Asia yang Korea juga kayaknya artis-artisnya gampang banget untuk bunuh diri. Ya ya pokoknya adanya antara dua itu aku juga nggak tahu. Nah, terus juga dengan acara yang mereka adakan itu, jadi kayak sekumpulan orang tuh sama-sama kayak nonton film atau dengerin puisi yang sedih gitu biar mereka tuh nangis. Kayak gitu. Nah, pengalaman nangis sama-sama itu tadi ternyata berbeda dengan menangis sendiri di kamar. Pastilah para peserta merasa lebih baik setelah acara dan merasa tidak sendiri ketika banyak orang yang menangis bersama mereka kayak gitu. Jadi kayak mungkin lebih efektif kali ya. Kegiatan ini sebenarnya baru dimulai sejak 2013 oleh Hiroki Terai, seorang konsultan perceraian. Wow. Di Jepang, memendam marah dan tangisan dianggap sebagai sebuah kebajikan dan kegiatan memberikan kesadaran baru bagi banyak orang. Bahwa nggak apa-apa loh nangis meskipun kamu udah kecewa, sudah dewasa. Itu. Lah, kan setiap hal positif pasti ada hal negatifnya kan. Nah, terus kenapa nih nangis nih nggak sehat? Kenapa nih, Mi? nangis yang tidak sehat itu ketika kalian sering menangis dengan disertai tanda depresi. Ada beberapa poinnya. Maka ada baiknya kalian mencari bantuan profesional gitu. Pertama itu sulit tidur, terus merasa kehilangan harapan dan tidak berharga gitu. Sulit konsentrasi dan membuat keputusan. Terus nggak mood ngapa-ngapain gitu. Terus yang terakhir itu ada keinginan menyakiti diri sendiri. Kalian tuh nggak harus menjalani semuanya sendiri kok gitu. Banyak orang yang peduli sama kalian gitu. Bener, pastinya sih. Nah, kapan terakhir kali nangis, Mi? Kalau boleh tahu nih. Nggak ingat kapan ya? Kalau Mbak Operator, kapan terakhir kali nangis kalau boleh tahu? Kayaknya seminggu yang lalu. Wow. Sempat ya. Nah, banyak orang secara nggak langsung belajar bahwa menangis itu nggak boleh. Kalau nangis berarti lemah gitu. Lemah itu berarti nggak dewasa kayak gitu. Padahal sebenarnya nangis itu baik. Perasaan apapun kalau dipendam hanya akan menyakiti diri kita sendiri dan pada akhirnya ya sakit sendiri gitu loh. Nggak ada yang salah dengan menangis dan nggak seharusnya seseorang dipermalukan karena nangis. Jadi ketika ada orang nangis ya udah, itu kan berarti perasaan dia. Perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun dewasa, semua boleh nangis kok. Ya menangis tuh membuat kita sadar gitu bahwa kita nggak mungkin menjadi kuat terus. Kita juga manusia gitu ya. Mengizinkan diri kita untuk menangis juga adalah wujud mencintai diri sendiri. Nah, kita menerima diri kita dan perasaan kita sebagaimana adanya. Dengan menangis, kita juga dapat lebih mengenal diri. Kita akan menyadari apa yang penting buat kita. Itu loh guys. Ada banyak cara seseorang mengekspresikan perasaannya pasti kan. Lewat air mata adalah salah satunya. Nangis itu nggak apa-apa kok. Itu sih yang pastinya gitu. Nah,
Baby sendiri, kapan terakhir menangis? Gue gak inget deh. Minggu lalu lah mungkin. Nangis karena karena ini karena itu. Pasti. Karena dibandingkan dengan saudara tetangga pernah nggak? Pernah dong. Nah, sampai menangis karena dibandingkan dengan saudara dan Pernah tetangga. dong. Pernah. Awalnya mungkin kayak ya udah nih diam ya itu karena itu suatu yang dituntut tuh emang gak akan baik nih. Hal Bener nih gitu yang dan tadi juga kita bahas. apa namanya, ada banyak masalah juga di belakangnya gitu. Jadi Terus nanti jadi kayak sekali ya jadi ini langsung meledak gitu loh. Kayak ya dibandingin gitu kayak tengah tuh ini lebih rajin gitu. Kayak diam dong. Kayak anaknya ini gitu langsing seneng gitu liatnya gitu. Kalau untuk yang gendut gitu. hmm, Ya gitu sih banyak lah hebat ya dia gitu. Kenapa kamu nggak bisa kayak dia? Gitu. hmm, Umuran kamu tapi udah jadi ini jadi itu jadi ini jadi itu gitu. Terus kayak kakak aja bisa kenapa kamu enggak gitu. Itu pasti yang lebih menyakitkan ya. dibandingin tuh nggak enak berarti ya gitu. Karena banyak orang tua membandingkan anaknya tuh dengan tujuan sebenarnya katanya tuh memotivasi anaknya untuk jadi lebih baik. Tapi yang sering terjadi itu adalah anak bukannya makin semangat, tapi malah jadi down dan tidak percaya diri. Bener nggak sih? Bener Iya kan? banget. Iya Bener kan? banget. Sering dibandingkan dapat pula menimbulkan luka hati pada anak dan membuat anak tumbuh menjadi keras pada dirinya sendiri gitu. Aku juga jujur ya beberapa kali mungkin sering dibandingkan, jadinya bukan semangat, kadang bingung juga bagian mananya yang buat apa yang mereka bilang itu menyemangati gitu kan, memotivasi. Karena kalau memotivasi orang tidak diukur dari orang lain juga kan, Bener. semua orang beda-beda gitu. Terus kalau mau motivasi, kalau apa namanya hasilnya jadi anak down dan tidak percaya diri, berarti gagal gitu untuk motivasi anak gitu. Aku ada apa nyari baca-baca itu di tahun 2015 nih, peneliti dari Brigham Young University melakukan riset ke 388 remaja bersaudara. Di awal riset, peneliti menanyakan pada orang tua masing-masing mana anak yang lebih pintar katanya. Ternyata apa yang dipercaya orang tua akan anaknya itulah yang terjadi pada anaknya. Anak yang dianggap kurang pintar rata-rata mengalami penurunan nilai GPA di akhir tahun ajaran. Ada juga anggapan umum bahwa anak pertama biasanya lebih pintar. Kenyataannya, lewat riset ini juga ditunjukkan bahwa kemampuan akademis antar saudara itu sebenarnya kurang lebih sama. Pandangan orang tua terhadap anak akan mempengaruhi perlakuan mereka terhadap anak. Sekaligus mempengaruhi gambar diri anak itu sendiri sih gitu. Bener. Jadi secara nggak langsung dia menjadi apa yang orang tuanya ucapkan gitu kan. Iya, benar sekali intinya begitu. Ada dampak Karena kayak gini deh. Ucapanmu itu doa. doa secara nggak langsung pelan-pelan itu terjadi gitu loh. Logikanya gini kan, kita udah berusaha, terus ntar datang orang tua, kamu kok gak kayak ini, kamu kok ini belum ini, kayak kita jadinya sia-sia gitu usaha kita, nggak diapresiasi yang selama ini masih berjuang. Jadi kayak ya udah jadiin aja yang mereka omongin gitu. Iya, jadi kayak ya udahlah, gimana orang tua aku aja ngomong gitu ya udah, aku jadi kayak gitu aja. Orang kita usaha aja nggak dilihat gitu. Bener. Iya sih, kebanyakan orang tua kayak gitu. Nah, ada dampaknya Mi, boleh dong dibacain. Dampak jika anak tuh sering dibandingkan gitu. Nih kira-kira baby ada nggak dampak-dampaknya? Yang pertama itu ada persaingan antar saudara. Perbedaan perlakuan akan membuat anak merasa tuh harus berkompetisi untuk mendapatkan kasih sayang orang tua. Jadi mereka
berlomba-lomba Iya, mau. dijadiin kayak secara nggak langsung ada dendam di antara anak tersebut. Nah, gitu mau berprestasi kayak mau nakal-nakalan kayak pokoknya yang intinya dinotis sama orang tua. Ini tuh dapat memicu pertengkaran dan sikap agresif kan antar saudara gitu. Jadi pemicu kebencian dari pihak anak gitu kan. Benar. Terus kedua juga ada Jadi rasa insecure. jaga jarak. Anak tuh bakal ngerasa nggak nyaman berada di dekat orang tuanya loh gitu. Benar. Hubungan yang kurang baik antar orang tua dan anak dapat mempengaruhi karakter anak di masa depan. Gitu. Nah, terus juga ada potensi yang gak maksimal. Setiap anak punya sifat dan bakat yang unik pastinya gitu. Karena anak kembar aja tuh beda guys, apalagi yang gak kembar gitu. Jika orang tua menggunakan ukuran yang sama pada setiap anak, anak akan merasa tidak dihargai dan pada akhirnya sulit mengembangkan diri. Kayak gini deh. Kayak sama nih kayak kita ngumpulin semua binatang yang ada di muka bumi. Nah, terus disuruh manjat pohon kayak ikan, coba disuruh manjat pohon ya nggak bisa loh, orang jagonya berenang ya, yang bisa cuma monyet gitu kan. Sama kayak coba kalau monyet disuruh berenang ya nggak bisa karena itu bidangnya ikan gitu kan. Sama kayak kelinci gitu disuruh nyari mangsa ya nggak bisa, itu bidangnya harimau atau singa gitu. Itu sama, itu contoh sederhana yang bisa dimengerti semua orang sih menurut aku. Ya nggak masuk akal aja gitu menurut aku sih gitu. Karena ya mungkin kayak gini deh, aku kasih contoh. Kakak aku itu dia lebih oke, lebih bisa, lebih pintar di bidang akademis. Aku tuh enggak, aku tuh akademis aku enggak begitu pintar ya, cukup di standar bisa gitu. Nah, aku tuh lebih di olahraga atau public speaking kayak gitu. Karena kan itu dia aja beda-beda kan. Kayak Hilmi mungkin kakaknya mungkin lebih bisa mengekspresikan diri. Nah, Hilminya yang pendiam gitu nggak sih, Mi? Nah, Mbak Operator mungkin punya contoh nggak? Ya kayak kan kalau baby kan kakak baby lebih di akademis, babynya yang lebih di olahraga kayak gitu. Oh, kalau aku emang antara dua kakak aku tuh kan selalu ranking dari SD. Jadi emang tertekan juga, cuman aku yang nggak ranking. Tapi pas SMA aku ranking, pas SMA aja. Setelah nggak ada lagi tekanan. Karena itu sebenarnya ya anak tuh kan membaca situasi sebenarnya. Sama kayak kalau kita lagi gendong anak bayi, tapi kita dalam keadaan panik, dia tuh ikut panik. Dia tuh merasakan sinyalnya gitu loh. Kayak gitu. Sama kayak kalau kita lah ada kecoa, terus kita panik, dia tuh ngerasain sinyal kalau kita panik dan dia bakal lebih nyerang. Kayak gitu, aku tuh pernah baca gitu deh. Nah gitu loh. Dan juga anak tuh jadi lebih susah mencintai diri sendiri. Anak akan merasa bahwa dia tidak pernah cukup baik. Ini rawan mengarah pada sikap perfeksionis berlebihan, rasa minder, takut bersosialisasi, juga mudah khawatir dan stres. Kayak Kak Wici, kayak Hilmi, mereka itu orang-orang yang nggak bisa mengetahui potensi mereka sendiri, ya enggak? Guys, tolong dong. Pura-pura enggak aja lah. Katanya ya. Mati lampu. Beda ya. Kasih Mbak Operator, sangat baik ya. Nah, balik lagi itu. Nah, menurut aku setiap orang tuh pasti punya keahlian walaupun enggak lah. Malah dulu aku tuh kayak sempat percaya gitu dengan kalimat ini yang kayak aku nggak bisa apa-apa loh gitu. Aku nggak main bola, aku nggak main voli, aku nggak pinter katanya gitu. Aku tuh nggak bisa apa-apa katanya. Ternyata nggak juga gitu. Ternyata dia aja yang nggak mengembangkan bakatnya dan dia biarkan itu terpendam dalam dirinya sendiri kayak gitu. Dan aku juga pernah berpikir kalau aku tuh nggak berguna gitu, kayak aku tuh nggak bisa bener ya gitu. Kakak aku dia akademis gitu, adik aku juga pintar gitu di akademis. Aku ini apa ya gitu.
Kayak gitu. Nah, karena orang tua aku mengukur kepintaran itu dari segi akademis doang. Nah, itu kan enggak, karena setiap anak tuh pasti punya kelebihan masing-masing, dan mereka akan cenderung jadi pemberontak, kayak aku. Curhat ya, Wak. Ya, sisi ekstrimnya, pada saat anak sudah merasa dirinya tidak berarti, dia bisa jadi bersikap nggak peduli akan segalanya dalam hidup, termasuk kebaikan dan masa depannya sendiri. Alhamdulillah aku masih mikir sih masa depan. Cuma emang lebih lebih berontak lah aku dibanding temen saudara-saudara aku yang lain. Ya, saudara aku gitu, adik-beradik. Aku lebih berontak itu sih. Nah, itu mungkin karena selalu dibandingkan atau mungkin ya ada aja lah gitu pokoknya. Nah, yang sebenarnya harus orang tua pahami apa tuh Mi? Yang sebenarnya harus dipahami orang tua itu pertama tuh setiap anak tuh unik dan berbeda. Nah, itu yang kayak tadi kita bahas kan nih, tiap anak beda-beda. Orang tua tuh perlu meluangkan waktu mereka untuk mendengarkan dan memahami karakter anak. Tugas orang tua adalah membantu anak mencapai potensi maksimal mereka. Apresiasi kelebihan mereka dan bimbing mereka untuk memperbaiki kekurangannya. Itu. Nah, yang kedua, anak bukanlah aksesoris. Anak bukanlah objek yang bisa dipamerkan pada orang lain sebagai pencapaian pribadi orang tua gitu. Jadi kadang kalau misalnya orang tua lagi reuni, anaknya udah jadi apa? Anaknya ini loh, anakku ini loh ikut apa olimpiade ini loh. Oh, anakku ikut ini loh kejuaraan ini. Jadi kan jadi ajang Pamer ya? tarian bakat mungkin pamer gitu. Capaian gitu. Pemahaman yang salah dapat membuat orang tua memacu anak lebih dari yang sewajarnya gitu. Kadang juga anak yang mereka berpotensi gitu dan disalahgunakan sama orang tua dijadikan aksesoris gitu. Jadikan kayak robot gitu loh. Terus kebutuhan dasar pendidikan dan kasih sayang itu haknya anak. Tuh. Bukan sesuatu yang didapat anak sebagai reward saat sudah mencapai sesuatu. Maka tidak seharusnya orang tua membandingkan anak dengan anak lainnya, lalu mengkaitkannya dengan apa yang sudah mereka korbankan. Ini hanya akan membuat anak merasa tidak pantas untuk dimiliki atau hadir di muka bumi ini kayak gitu. Dan jangan membandingkan, tapi buatlah standar yang masuk akal. Kadang orang tua tuh buat standar yang nggak masuk di akal gitu loh, Mi. Mereka buat standar anak mereka yang biasa aja sama anak yang jenius. Dan anak yang jenius itu kan berapa persen cuma di dunia kan? Dan itu emang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ini. Soalnya aku punya salah satu om aku nih. Dia pilot, dia emang jenius. Mungkin dia termasuk salah satu orang yang jenius gitu. Gini, dia tuh ke sekolah cuma bawa komik. Terus karena gurunya kesel, belajar matematika nih. Dia tuh cuma lihat sekali, habis itu baca komiknya. Disuruh kerjain ke depan. Ben, siap. Selesai gitu. Itu mungkin termasuk jenius kali ya, karena mungkin dia dengan satu kali ngeliat tuh dia bisa paham, ngerti, gitu kan. Mungkin daya tangkapnya lebih gitu dari kita ya orang-orang yang biasa gitu. Nah, hanya mengerintik kekurangan anak tidak akan memperbaiki situasi. Kebanyakan kan orang tua cuma ngeritik ya nih. Orang tua juga harus memiliki ekspektasi yang masuk akal terhadap anaknya. Jangan ekspektasi anaknya tiba-tiba jadi jenius. Mak, Pak, tolong. Akan lebih baik jika orang tua bisa mengkomunikasikan apa yang diharapkan dari anaknya. Dan anak juga bisa belajar bersikap terbuka pada orang tua. Jadi sebenarnya butuh dari kedua belah pihak ya kerjasama ini gitu. Anaknya mau membuka diri, mamanya mau mengerti anaknya gimana gitu kan, tipikal anaknya gitu. Dibandingin terus tuh nggak enak loh gitu kan, tau lah pastinya gitu. Tulisan kali ini dibuat untuk mengkoreksi orang tua yang mungkin salah, tapi sebagai reminder buat kita untuk jadi orang tua yang lebih baik di masa depan. Nih kayak kita Gen Z ya kayak kami ya kak ya. Kami Gen Z kan. Ya.
Nah, untuk kita nih Gen Z nih. Iya. Kita nggak bisa mengatur orang lain atau orang tua kita. Yang paling bisa kita atur adalah diri kita sendiri, pastinya. Memang nggak enak banget rasanya harus menghadapi orang tua atau anggota keluarga yang lain yang suka ngebandingin. Mungkin mereka melakukannya tanpa niat jahat, kayak ya cuma mau biar anaknya termotivasi atau adiknya termotivasi. Sehingga mereka juga susah mengerti jika ternyata perbuatan itu menyakiti hati kita gitu kan. Karena yang mereka pikirkan itu tindakan yang benar. Gitu loh teman-teman. Yang bisa kita lakukan, jangan biarkan perkataan orang lain, siapapun itulah, menghancurkan kita gitu. Kita emang bukan manusia yang sempurna, pasti ada yang lebih baik dari kita, tapi jangan lupa juga kalau kita punya kelebihan yang enggak orang lain miliki. Hanya jika orang lain belum bisa melihat itu, bukan berarti kelebihan itu enggak ada kan, Kak Wici, Hilmi, bukan berarti kelebihan itu enggak ada. Ya enggak, Hil? Iya, betul. Nah, tadi balik lagi yang sama kayak banyak hal-hal yang nggak perlu untuk dipusingkan kayak gitu loh, jangan kayak omongan orang. Terus juga usia, saya usia aku udah 25 nih tapi belum nikah. Gini nih Mbak operator nih suka begitu kalau nggak salah kan. Dia umur segini udah mencapai ini itu tapi kok aku belum ya gitu. Temen seumuran udah pada punya anak tapi baru aja, tapi aku mau nikah aja kapan gitu, calonnya nggak punya gitu kan. Mau mulai usaha baru tapi apa nggak terlambat ya gitu, takut. Sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Tiap orang punya waktu masing-masing, itu sih yang harus digarisbawahi. Semua orang tuh punya waktu masing-masing, nggak perlu pusing membandingkan diri dengan waktu orang lain. Selama kamu masih punya kekuatan dan kesempatan, maka belum terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Jangan biarkan rasa ragu, takut, atau minder membuang waktumu dengan sia-sia. Itu sih sama yang aku balikin lagi. Aku kasih contoh deh nih. Kayak aku di umur 18 tahun di join di PKBI yang punya aku punya temen yang banyak, aku punya relasi yang banyak gitu. Nah, sementara kakakku bekerja baru di umur 23 tahun. Kan beda kan, timing orang tuh beda-beda kayak gitu. Jadi ya, itu sama mungkin juga kayak Hilmi gitu. Mungkin Hilmi di umur 19 tahun udah bisa berelasi. Nah, sementara kakaknya mungkin belum, atau mungkin udah tapi di umur berapa gitu. Kak Wici juga mungkin kayak gitu. Kan, udah join PKBI umur berapa, belum tentu kakak-kakaknya kayak gitu kan di umur segitu. Atau mungkin aku lah nanti belum tentu bahkan mungkin adik aku bisa lebih cepat dari aku gitu kan, kita kan nggak ada yang tahu kan. Itu dia, kita setiap orang tuh punya masa. Nah apalagi nih yang nggak perlu dibawa pusing. Selain dari tadi umur, usia yang pertama tuh, yang selanjutnya itu ada omongan orang, Itu nggak penting banget sih. terutama yang nggak benar-benar peduli sama kalian gitu. Nggak semua perkataan orang lain tuh perlu kalian masukin ke hati gitu sebenarnya. Siapa aja bisa menasihati kalian gitu. Betul. Tapi nggak semua orang benar-benar peduli sama kalian. Ada orang yang komen gitu hanya untuk buat dirinya merasa lebih baik. Kayak mencela orang ya untuk merasa dirinya lebih di atas daripada orang yang dia cela itu gitu. Orang lain bisa bilang apa aja, apapun yang mereka mau kan. Tapi kan kalian juga punya pilihan untuk mendengarkan mereka atau enggak. Masukin ke hati atau enggak, kalian punya pilihan. Oke. Perkataan orang-orang toksik dan egois, anggap aja angin lalu gitu loh. Nah, terus setelah omongan orang, ada juga masa lalu. Itu termasuk hal yang nggak perlu dipusingkan. Karena kalian mungkin punya hal memalukan atau kesalahan besar gitu di masa lalu yang sampai hari ini tuh bikin kalian kepikiran dan terbebani. Udah. Membuat kalian susah untuk melangkah ke depan, ragu-ragu untuk melangkah ke depan gitu. Ambil pelajarannya, tapi jangan terus merasa negatif dan menghukum diri kalian. Karena kejadian itu, tiap orang itu pasti pernah salah kan.
Betul. Intinya jangan merasa berada di circle merasa bersalah kan. Walaupun kalian punya masa lalu yang kurang baik, kan pasti punya banyak punya masa sekarang dan masa depan yang lebih cerah kan gitu. Tiap orang berhak memperbaiki hal yang salah di hidupnya itu. Ya. Itu sih menurut aku. Jadi mungkin dulu dia jadi ini, jadi itu. Sekarang kalau dia mau berubah, buktinya banyak loh nih orang yang mungkin dulunya nakal, tapi sekarang udah hijrah. Kan gini loh, kita tuh nggak berhak ngejudge karena Apa yang Tuhan. ngunyah itu? Mbak Wici. Jangan terlalu dekat gitu masuk sini. Krenyes gitu. ASMR kita ya besok. Sabar. Streaming kita ASMR aja gitu. Tuh, Nah kayak gitu. keren deh. Tiap orang tuh aduh, gimana sih aku? Ada aja operator satu. Bagi-bagi dong. Apa yang dimakan tuh? Ya sini sharing dong. Apa tuh yang dimakan tuh? Sambil makan emang. Enggak. Bis. lanjut. Lanjut kan masih Hilmi tadi yang ngomong. Intinya kan harus berdamai dengan masa lalu itu. Kalian boleh ngeliat ke belakang gitu. Ngeliat doang, nggak boleh jadinya nge-stuck kaget gitu. Oh, aku dulu ini jadinya nggak lanjutin ke depan gitu. Apa? Move forward gitu. Dan bersiap untuk melangkah maju dan jadi versi lebih baik diri kalian daripada yang dulu. Kalian berhak untuk bahagia. You deserve to be happy gitu loh. Terus yang keempat nih untuk baby nih ada standar kecantikan. Perempuan banget ya. Banget kan, banyak perempuan kan sering minder nih kalau lihat yang lebih langsing, tinggi, bener nggak? Putih bener banget, wajah mulus, punya badan seksi dan hidup wajah yang sempurna gitu. Bener tuh. Satu deh aku kasih contoh yang aku alamin. Oke. Berwajah mulus. Oke. Kadang kalau aku lagi nggak baik-baik aja, aku tuh insecure. Tapi sekarang udah jarang banget sih, udah kayak itu amat. Ini aku mau apa? udah kayak gini. Berarti kayak belum lagi ngurusin masalah beauty privilege. Rasanya tuh jadi bikin minder, jadi orang biasa. Dunia nggak adil, gak sempat gitu kan? Dunia nggak adil. Kok aku gitu? Enggak sih, enggak ya. Karena aku jerawatannya tetap cantik gitu, jadi aku nggak perlu gimana-gimana. Oke, tepuk tangan. Karena sesungguhnya memikirkan semua itu hanya makin membuat kita nggak sayang sama diri kita, bener nggak? Banget. Makanya aku mau bikin biar aku sayang sama diri aku. Oke. Padahal tuh kita semua tuh punya keistimewaan. Pastinya. Nggak harus soal fisik, bisa juga soal kepribadian dan bakat, gitu kan. Apalagi kalau udah lain gitu. Apalagi kalau udah cantik gitu, bakat ada semua gitu kan. Kayak siapa tuh? Itulah pokoknya. Gitu. Adalah baik kalau kamu berusaha untuk memperbaiki diri. Wow. Baik dong, semua orang punya kesempatan untuk itu. Tapi jangan lakukan itu untuk mendapatkan pengakuan orang. Nah, ketika kalian melakukan itu untuk mendapatkan pengakuan orang, itu yang salah. Karena orang lain itu bakal ngerasa nggak puas terus. Kan mau nanti dimintain terus, masih kurang ini kan kayak gini ya, muka udah mulus, bibir udah seksi gitu, mata udah belok gitu. Itu pengakuan si doi misalnya gitu. Alis sudah mantap lah gitu kan, tapi hidungnya kurang nih gitu, udah mancung sih tapi ada yang kurang gitu. Atau misalnya pas pergi gitu sama teman, hidung kamu kurang mancung deh gitu. Berarti kan pengakuan. Terus misalnya pulang-pulang dia ngapain gitu sampai dia ngebuat itu jadi mancung, berarti itu kan pengakuan dari orang kan yang alasan dia gitu kan. Dan yang paling penting adalah jangan terlalu dipikirin masa depan karena itu bakal buat kalian lebih pusing. Kamu memang harus bertanggung jawab atas hidup kamu dan buat perencanaan untuk masa depan. Tapi jangan sampai overthinking hingga hidupmu yang sekarang jadikan kekhawatiran. Buang waktu dan tenaga itu sebenarnya.
Segalanya bisa terjadi di masa depan. Rencana kita bisa batal, kenyataan bisa jadi seperti bayangan kita, dan banyak hal tak terduga yang bisa terjadi. Tugas kita sebenarnya hanya melakukan yang terbaik yang bisa saat ini. Kita semua punya kemampuan beradaptasi. Jangan takut, everything will be okay gitu loh guys. Gitu. Apapun yang harus kita hadapin, percayalah bahwa semua akan baik pada akhirnya. Kayak gini deh, aku tuh pernah ngobrol sama Pak Adir gitu. Kamu mau mikir ke depan itu bagus gitu kan. Tapi terlalu ke depan juga bikin pusing. Iya dong. Jadi lakukan yang di umur kamu sekarang aja gitu. Umur kamu 18 ya lakukanlah Sesuai di umur 18. sesuai di umur kamu, sesuai anak 18 tahun pada umumnya ngapain, jalan, hangout, ngopi tanpa harus membiayai apapun lah gitu. Ya, Jadi bakal ntar juga ngerasa jadi menikmati proses berarti kan? aku tuh orangnya suka banget. Aku tuh nikmatin proses banget anaknya kayak kalau aku galau, aku tuh nikmatin aku galau. Ya udah, aku galau nggak apa-apa. Kadang nggak ada yang mau digalauin aja aku galau. Kayak ya udah, habis itu kan healing lagi, sembuh lagi kayak gitu. Itu sih kalau aku. Dan juga kalau misalnya kalian suka overthinking tuh ini buat kalian apa namanya pembahasan hal-hal yang nggak perlu dipikirin ya. Jadi ya kalian bisa udah overthinking tentang apa, tentang ini, tentang itu. Ada nih ya yang nggak perlu dipikirin. Jadi kalian bisa mengurangi overthinking kalian tuh. Sebenarnya berasa nggak sih kalau di masa sekarang kita tuh rentan banget menjudge orang lain dan membandingkan diri sendiri secara nggak langsung nih. Yap. Mungkin pengaruh Iya. berita dan media sosial juga kali ya. Iya sih. Kayak media sosial kan orang semua cantik-cantik nih, gila. Kayak kalau cewek-cewek TikTok, aduh gila, cantik banget. Di post tuh yang baik-baik gitu kan. Iya gitu, segalanya tuh lebih terbuka gitu. Jadi, tapi juga jadi makin banyak suara yang kita dengar gitu loh. Sekali lagi, aku mau ngingetin buat temen-temen gitu. Be kind to yourself gitu. Jaga hati dan pikiran kamu, jangan jadi terlalu keras sama diri sendiri gitu. Ya Kak Lici, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Lagi untuk orang lain. Enggak, orang lain mah dia lemah lembut gemulai. Oh, lembut mulai. Nah, kerasnya sama diri sendiri aneh kan? Emang operator kita satu ini. Ini ajang pembukaan apa nih? Kepribadian. Gitu loh, jadi kayak Ada aib. Ajang bukaan aib. enggak lah, itu enggak aib kok. Ada aib ya. Itu enggak aib. Itu tuh kita tuh kadang itu kita tetap perlu orang untuk buat kita sadar kalau kita tuh berharga. Itu sebenarnya itu poin-poin pentingnya itu. Kita semua tuh berharga kok guys, tergantung di mana kita ditempatkan dan di mana orang ngelihat kita. Nah, betul sekali. Barang klasik kan. Gimana Mbak? Iya Mbak, betul. Kayak artikel itu kan. Dikasih jam tua mama bapaknya gitu. Coba jual ke ini. Apa namanya, toko jam dekat depan rumah. Nggak ada harganya. Coba jual ke Barang antik. rongsokan. Katanya ini jam tua gitu, nggak ada harganya, udah mati. Coba jual ke barang antik. Harganya Berharga mah 1.000 gitu. Kalian berharga di di mana? tempatnya. Di tempat masing-masing di mana. Nah, kalian belum merasa berharga. Cari tempatnya kan berarti. Cari orang yang nerima kalian, kayak kalian nerima diri kalian. Ya walaupun gak akan ada yang full, tapi setidaknya 90%, kayak 80%. Sepatu. Kalau misalnya sepatunya kecil, berarti kan itu nggak pas kan sama kita gitu. Maka kita harus cari sepatu yang pas, biar kita nyaman jalan terus ke depan gitu kan. Betul. Tuh, mantep nggak? Keren sih.
Tapi dia kok awalnya nggak ngeh, makanya aku Oh, agak mikir gitu loh. mikir dikit gitu. Heeh. Ya akan manusia nih. Iya, Ada betul. juga nih yang berlingkar di kepala. Ya Mbak Wica ada mau tambahin? Ada dong. Kangen nih teman-teman mendengar suara Mbak Wici. Betul, betul. Udah lama banget nih. Udah berapa lama nih? Ya. Udah setahun deh kayaknya. Uh, Tambahin tentang ya apapun lah tentang apapun lah tentang tema-tema malam ini lah. kayak apa hal yang nggak perlu kalian dengerin atau gimana cara kalian bisa mencintai diri sendiri atau kayak kalau gue tadi kan yang kayak ya semua orang tuh berharga kalau di tempatnya masing-masing. Iya sih, betul juga sih. Iya sih, dia bilang dia nggak merasa nggak pantas sih deh guys, atau belum, karena dia masih mementingkan di orang lain dibanding dirinya sendiri. Kalau aku Tapi kan kadang kita yang paling tahu nggak sih? paling tahu apa? Kalau kita ngalamin sesuatu hal itu, sekalipun kita masih mengalaminya, sebenarnya kita yang paling tahu jawabannya itu apa. Enggak juga. Enggak masuk ya. Ada sih, beberapa hal ada yang kayak gitu. Jadi kayak ketika kita punya masalah, sebenarnya kita sendiri yang tahu jawabannya apa. Iya, kakak tuh tadi apa? Enggak apa nih? Dia lebih mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Nah, dia tadi bilang juga dia enggak, karena dia kayak gitu, jadi dia enggak mau ngomong kan? Ngerasa belum pantas kali ya. Atau kan aku aja masih kayak gini, masa aku ngomong ke orang lain gitu loh. Iya, nah padahal sebenarnya kadang ada orang yang kayak gitu tuh mereka sendiri yang tahu gitu. Kenapa atau jawaban apa yang, tapi mereka tetap masih ngelakuin, masih ya begitulah. Begitu ya guys, hidup memang penuh lika-liku pastinya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang masih bingung sama berdamai sama diri sendiri. Kecil kali ya suaraku ya? Kecil ya, Mi? Udah. Ya mungkin masih punya masalah sama diri sendiri, belum damai, belum ya masih ada aja lah gitu. Ya nggak apa-apa, take your time gitu loh untuk ya kayak yang selalu aku bilang apa? Nah, aku tuh sering banget berdialog sama diri aku sendiri. Kayak nanya, kok dia maunya apa? Nanti aku jawab, tapi itu tuh gimana? Nanti aku jawab lagi gitu. Nanti tanya lagi gitu sampai, oh ya ternyata aku gitu. Aku termasuk salah satu orang yang sering banget ngomong gitu yang kayak, it's okay tuh gitu, nenangin diri sendiri, it's okay gitu. Besok aku bangkit lagi kok, bisa kok gitu. Saya gitu, kayak, kayak ya ya sehari dua hari nangis sedih gak masalah menurut aku karena tiap orang kan pasti punya masa terendahnya masing-masing ya dan kita nggak tahu itu kapan gitu kadang kita depan orang ketawa ngakak gitu tapi dalamnya hancur banget nih gitu kayak aku dapat kata-kata gini deh sabar ya aku bacain gimana dia ini aku banget gitu. I may be quiet but I have so much on my mind. Ya kan, itulah kira-kira mungkin orang-orang kayak gitu tuh yang kayak gitu. I'm not sad, but I'm not happy either. I can smile and joke around during the day. But sometimes when I'm alone at night, I don't know how to feel. Kayak gitu. Nih, ini dulu. Nih, banyak quotes ya malam ini gitu kan. Mm-mm. Bagus dong. Iya. Kadang kita tuh juga terlalu hidup
untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Wah, salah banget guys, itu tuh menyiksa diri sendiri sebenarnya sangat. Ya nggak nih? Betul lagi. Tapi kadang kita juga. Nah, sampai kalian merasa di titik kalian nggak punya alasan lagi untuk hidup karena orang-orang yang biasanya apa namanya menuntun kalian atau kalian apa namanya menjalankan hidup untuk kalian gitu udah nggak ada lagi, Iya, kan nggak bisa berdiri di kaki kalian sendiri. bener. Jadi intinya hidup tuh berdirilah di kaki sendiri, berjuang untuk diri sendiri, berjuang untuk masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri. Gitu. Intinya self first gitu. Yourself dulu lah gitu. Jangan orang lain dulu itu yang salah. Semoga kita masih punya waktu bercanda di tengah repotnya hidup. Sangat repot ya guys. Itu udah banyak nih quotes malam ini kan, nggak sebanyak biasanya nih gitu, nggak tahu juga kenapa gitu kan. Dan makasih Mungkin juga mungkin lagi relate kali ini topiknya. mungkin kali ya detailnya via streaming gitu. Ya, makasih buat teman-teman yang selalu nontonin streaming kami. Jangan bosen-bosen karena ya pasti mukanya ini lagi gitu loh. Jadi ya jangan bosen. Oh, katanya nanti juga ada Iya, Bang Anggi, koordinator PB kita, tapi masih belum tahu nih kapan. Iya lagi diatur karena Bang Anggi super sibuk, apalagi akhir bulan dia pasti sibuk. Akhir tahun juga ya bener laporan ya. Nah, jangan lupa juga kita punya konselor sebaya dan buat teman-teman yang punya masalah kesehatan mental yang serius juga kami punya psikologi dan kalian bisa hubungin via IG, fanpage dan lain-lain gitu. Kasih banyak teman-teman. Dadah, see you di streaming selanjutnya.